Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran fisika pada materi teori kinetik gas bagian kedua. Kita ada di bagian D sekarang, yaitu tekanan, energi kinetik gas, dan kecepatan partikel gas. Yang pertama, tekanan gas dalam ruang tertutup itu dirumuskan dengan Vp sama dengan sepertiga dikali N besar dikali M dikali V kuadrat. Jadi tekanan itu tergantung dari jumlah partikel, massa partikel, dan kecepatan partikel. Jadi artinya ketiga variabel ini yang kalau semakin besar maka tekanannya juga akan semakin besar. Dan volumenya juga akan semakin besar. Tetapi kalau volume yang semakin besar, itu antara volume dengan tekanan itu berbanding terbalik. Kalau volumenya membesar berarti tekanan mengecil. Terus persamaan keadaan gas ideal kan sudah didapatkan pekan lalu atau di pertemuan sebelumnya, yaitu PV sama dengan nRT dan VP sama dengan nKT. Ketiga persamaan ini yang akan diturunkan nanti untuk mendapatkan energi kinetik gas dan kecepatan partikel gas. Ya, ini beberapa konstanta. Jadi bedakan N kecil itu jumlah mol, N besar jumlah partikel. Ya, kita masuk di energi kinetiknya sekarang. Energi kinetik rata-rata molekul. Persamaan energi kinetik rata-rata itu diambil dari persamaan sebelumnya tadi diturunkan, yaitu PV sama dengan sepertiga NM V kuadrat dan VV sama dengan NKT. Persamaan ini yang disamakan, akhirnya dapatkan seperti ini, VV sama dengan VP. Jadi ditulis sepertiga dikali M dikali M dikali V kuadrat sama dengan NKT. Ya, lanjut, N dengan N habis karena masing-masing ada. Terus 3-nya dikali ke sini maka didapatkan 3 KT. Lanjut, kita siasati persamaan ini dengan masing-masing dikalikan dengan 1/2. Ini 1/2, ini 1/2. Kita tahu bahwa EK itu adalah 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Makanya ini diganti dengan EK. Akhirnya didapatkan EK itu adalah 3/2 KT. Jadi energi kinetik tergantung dari K itu konstanta ya. Terus T besar itu adalah suhu. Ini untuk gas monoatomik. Gas monoatomik itu adalah gas yang tunggal, seperti helium, He. Tetapi yang kalau diatomik berarti seperti O2 tidak tunggal ya, atau H2. Jadi itu gas diatomik. Ini untuk setiap partikel gas. Ini untuk setiap yang partikel. Kalau keseluruhannya itu akan nanti ini dikali dengan NKT. Kalau untuk gas diatomiknya didapatkan untuk suhu rendah itu di bawah 27 derajat Celcius atau di bawah 300 Kelvin, maka IK-nya itu 3/2 KT. Terus untuk suhu kamar atau suhu sedang yaitu 27 derajat Celcius, EK-nya 5/2 KT, dan suhu tinggi di atas itu EK-nya menjadi 7/2 KT. Terus kita bisa hitung berapa besar energi total partikel tersebut secara keseluruhan dalam wadah tersebut, atau biasa disebut dengan energi dalam, itu simbolnya U. Jadi energi dalam itu adalah energi total, energi kinetik total partikel. Ditulis U sama dengan 3/2 kali N dikali K dikali T. N ini kan jumlah partikel. Terus ini ada lagi hubungan antara tekanan dengan energi kinetik gas. Jadi didapatkan tadi itu Vp sama dengan sepertiga dikali M dikali V kuadrat. Terus lanjut, ini tetap P, V volume ini turun ke sini, makanya tulis menjadi sini per V. Lanjut, masing-masing lagi dikali 1/2. Jadi sini 1/2 P, ini juga dikalikan dengan 1/2. Akhirnya didapatkan persamaan ini. Ini kan
2-nya dikali ke sini, maka menjadi tulis 2/3. N-nya tetap. Sekali lagi yang ini 1/2 dikali M dikali V itu adalah EK, maka persamaannya bisa juga P itu ditulis. Jadi kalau ada tergantung diketahui di soal. Kalau ada P dan ada energi kinetik, berarti yang ini yang digunakan, yaitu P sama dengan 2/3 dikali N besar dikali EK dibagi V, yaitu volume. V kecil kecepatan, V besar volume. Ya, jadi sudah 2 tadi dilewati tentang tekanan dan energi kinetik partikel. Sekarang kecepatan rata-rata partikel gas atau dikasih simbol VRMS. RMS itu adalah Rodman Square. Ya, rata-rata akar pangkat daripada kecepatan. Ya, persamaannya diturunkan lagi dari sama yang sebelumnya, yaitu PV ini disamakan dengan ini. Ini ditulis ini turun ditulis tetap. Ya, V di sini sekarang kita kasih simbol VRMS, NKT-nya diambil ini. Jadi disamakan ini dengan ini. Lanjut. 1/3 ini kali 3 dikali ke sini menjadi 3 KT. Terus karena V yang mau dicari, berarti VRMS itu menjadi M di sini menjadi pembagi. Jadi 3 KT per M. Akhirnya karena pangkat 2 berarti kita akarkan 3 KT per M. Jadi VRM sama dengan akar dari 3 KT per M. Lanjut, kita masih bisa dapatkan persamaan lain, bentuk lain daripada VRMS. Ini lagi diturunkan, bisa VRMS sama dengan 3 KT per M. Kenapa ada 3 begini? Jadi tergantung dari soal apa yang diketahui. Kalau yang diketahui adalah suhu dan massa partikel tersebut, berarti pakai 3 KT per M. Kalau suhu dan massa relatif daripada gas tersebut diketahui, maka pakai 3 RT per mR. Dan kalau tekanan dan massa jenisnya diketahui, pakai 3 P per R. Ya, cara penurunannya kembali ke sini. 3 KT per M ini diambil dari sini. Terus M itu adalah mR per NA. Ini ketentuan ya, dan ada di pertemuan sebelumnya ditulis. Dan K itu adalah R per NA. Masing-masing ganti K-nya dengan R per NA dan M diganti dengan MR per NA. NA dengan NA habis, jadi yang tertinggal adalah 3 RT per MR. Ya. Lanjut. Dari sini yang 3 RT per MR. Persamaan ini yang ρ sama dengan P dikali MR per RT itu didapat dari persamaan di pertemuan sebelumnya. Ada ini didapat. Sekarang ini kita sederhanakan menjadi, ya, jadi P-nya tetap P yang menjadi pembagi ρ, jadi dibalik saja. Ya, kalau mau diuraikan kan 3 RT-nya ini ke sini. 3 RT R dikali T dikali ρ. Terus karena P per ρ berarti P per ρ berarti dapatkan RT per MR. Ya, saya kira bisa dipahami. Makanya sekarang lanjut, RT per MR itu, ini kan RT per MR adalah P per ρ, maka didapatkan PRMS itu akar dari 3 P per ρ. Ini sama dengan ini, berarti ini RT per MR, RT per MR diganti dengan P per ρ. Ya, itu saja beberapa persamaan untuk hari ini. Kita lihat contoh soal. Ya, langsung kita lihat ada suhu awalnya 27 derajat. Selalu ingat kalau gas itu harus dalam satuan Kelvin, berarti ditambah dengan 273 berarti 300 Kelvin. Kecepatan awal V, kecepatan akhir 3V, ketiga kali kecepatan awal. Yang dicari adalah T2. Ya, kita pakai persamaan pertama, yaitu 3 KT per M, karena yang diketahui cuma V dengan T. Jadi kita pakai 3 KT per M. 3 RT per
MR juga bisa, akan sama Ji, karena tidak ada parabola yang diketahui ya, cuma T dengan V. Lanjut, yang mau dicari adalah T2. Kita kasih begini saja, V1 per P2, rumusnya V1 berarti akar dari 3 K T1 per M. Rumusnya V2 berarti 3 K T2 per M. Massa dengan massa dicoret, 3K dengan 3K dicoret. Ini ketahui cuma T1 dan T2. T1 nya 300, T2 tetap. V1 V, V2 3 V, V dengan V dicoret habis. Jadi tinggal sepertiga. Sekarang kita kita pangkatkan ini karena akarnya kita buka yang ini di sisi kanan. Kita buka akarnya, ya di sisi kiri yang dipangkatkan. Lanjut. Sepertiga pangkat 2 menjadi 1/9. 300 per T2 kali silang 1. 9 dikali 300, 2700 Kelvin. Kalau dijadikan Celsius berarti dikurangi 273, yaitu 2427 derajat Celsius. Lanjut, ini masih kecepatan efektif partikel gas atau kecepatan rata-rata partikel gas, sama yang dimaksud. Yang ini mau dibandingkan saja antara gas helium dengan gas neon, ya, gas helium yang V1 dan gas neon yang V2. Sekarang karena ada yang diketahui MR dan ada suhu, berarti kita pakai 3 RT per MR. 3 RT per MR ini punyanya satu, ini punyanya helium, dan ini punyanya neon. Baik, 3R dengan 3R sama, jadi yang tertinggal T1 dengan T2. T1 itu adalah punyanya helium 300, MR nya helium 4, T nya neon adalah 400, dan MR nya helium 10. Masing-masing dibagi, ini 75, ini 40. Tarik akar, ini kan 25 kali 25 dikali 3, akarnya 25 adalah 5, akar 3 tetap akar 3. Terus ini 4 dikali 10, akarnya 4 adalah 2, dan akarnya 10 tetap 10. Jadi perbandingannya adalah 5 akar 3 berbanding 2 akar 10. Ada lagi soal gas argon berada dalam ruang tertutup, suhunya berubah menjadi 2 kali semula. Jadi T2 nya itu adalah 2T, T1T berarti T2 2T, menjadi 2 kali semula. Maka besar kecepatan partikel gas argon yang dicari adalah V2. Sekarang berapa kecepatannya kalau suhunya menjadi 2 kali semula? Kita pakai begini saja, langsung yang mudah, karena antara ini ketahui itu antara V saja dengan T, boleh begini. Jadi V2 per V1 akar dari T2 per T1. V2 per V1 tetap, T2 itu adalah 2T dan T1 adalah T. T dengan T habis, akar 2 tetap. Jadi V2 itu adalah akar 2 V1. Akar 2 kali semula, jadi benar adalah C. Ya, ada soal yang diketahui suhu dan energi kinetiknya 150 Joule. Jika energi kinetiknya 300 Joule, maka tentukan suhu sekarang. Jadi hubungan antara energi kinetik dengan T. Saya pikir diambil dari persamaan ini saja. Ya, kan energi kinetik itu adalah 3/2 kT. Jadi sebanding antara EK dengan T. Jadi kalau EK1 sama dengan T1 per EK2 sama dengan T2. Begitu. Balik ke sini. Sama kan? Ya. EK1 per EK2 itu sama dengan T1 per T2. Masukkan saya rumusnya 150, EK1 EK2 300, T1 30 yang cari T2 kali silang, maka T2 nya dapatkan 600 Kelvin. Ya, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.